Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih, izinkan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, mendampingi Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk menjadi dasar dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, mari siapkan dirimu, kita akan bersama-sama menghayati sabda Tuhan berikut ini untuk menjadi dasar hidup kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada pertanyaan apa yang dicari oleh manusia dalam hidup di dunia ini, maka jawabnya bisa berbagai macam, saudara. Ada orang yang mengatakan, ya tentu mencari kebahagiaan. Lalu dikejar, apa itu kebahagiaan? Lalu orang berkata, wah kebahagiaan itu ya kalau kaya. Sebab dengan kekayaan kita bisa memiliki apapun. Rumah yang bagus, bahkan pasangan hidup yang cantik, hidup yang enak, lengkap rumahnya, alat-alatnya, mobil yang bagus. Bahkan jangan lupa, dengan kekayaan kita juga bisa mempengaruhi sekitar orang-orang, bahkan kalau perlu nanti bisa memiliki jabatan tertentu. Ya, tentu jabatan yang terkait dengan uang, ya. Tidak lalu tiba-tiba menjadi dokter atau guru, enggak, itu harus pakai sekolah, tapi tentu ada jabatan-jabatan tertentu. Lalu orang mengatakan, ya uang, saya pengen kalau sudah punya uang maka hidupku menjadi tentram. Silakan, itu sebuah pendapat dan keyakinan. Tapi ada juga yang mengatakan, ya kebahagiaan, kalau saya yang penting ya sehat, Pak. Sebab kalau sehat itu bisa cari uang. Tapi kalau orang tidak sehat, duitnya banyak, itu bisa habis. Ya sekarang sih ada BPJS, tapi kan juga kita tahu kalau penyakit-penyakit berat, kalau kita sakit kita tidak bisa kerja, ada obat-obat yang tidak di-cover oleh BPJS, supaya keluarga kita juga ribet, repot, dan itu bisa menghabiskan semua. Maka yang penting adalah kesehatan, katanya. Ada yang lain memberikan pendapat, kalau saya sepenting hati bahagia. Ya sehat dijalani orang biasa, ada sehat, ada sakit, atau kadang-kadang gagal, kadang berhasil, kadang-kadang punya uang atau tidak. Sepenting hatinya tentrem, Pak. Dan tentram ini yang membuat kita bisa berbahagia. Saudara, pendapatnya bisa macam-macam. Mungkin ada yang pendapat beda lagi. Kalau itu anak sekolah, kalau masih kuliah, ditanya apa yang kau mau, ya kau mau, ya tentu dia akan menjawab, oh nilainya bagus, lalu segera lulus, nanti dapat pasangan yang cocok, yang dia suka, kemudian dapat pekerjaan yang gajinya gede, gitu, macam-macam. Saudara, pendapatnya bisa macam-macam. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk belajar bagaimana firman Tuhan tentang berbahagia ini. Apakah berbahagia betul hanya karena uang atau karena kesehatan atau karena apa? Kita akan belajar tentang bagaimana kebahagiaan itu menurut firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12. Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12 tentang ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan empunya kerajaan surga. Saya ulang baca ayat yang ketiga ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Matius 5 sampai dengan pasal 7, pasal 5 sampai dengan pasal 7 adalah khotbah di bukit. Nah, dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang bahagia dalam perspektif juru selamat atau Yesus. Saya akan mulai dengan bagian pertama dari ayat 3. Mengapa diucapkan hal ini? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, sudah menjadi gejala umum bahwa kita itu tidak suka kelihatan miskin, tidak suka dikategorikan miskin. Maka ketika ada pendataan tentang orang miskin, keluarga pra sejahtera, banyak orang tidak mengaku. Nah, nanti setelah tahu bahwa hasil pendataan itu keluar dan orang-orang itu mendapat bantuan dari pemerintah, mereka rame-rame. Bahkan orang yang sudah punya motor 2, sepeda pun mengaku miskin. Semula nggak mau disebut miskin. Begitu juga ketika ditempel tulisan ini keluarga miskin, mereka nggak mau. Maunya adalah mereka supaya kelihatan kaya, tapi tetap datanya miskin dan dapat uang. Kita selalu begitu, ingin kelihatan sebagai orang yang berada, yang cukup, yang kaya, bos kecil paling tidak di kampung itu. Saudara, itu biasa. Tidak hanya soal kekayaan, miskin itu terkait juga dengan pengetahuan. Tidak ada yang mau mengaku kurang pandai, maunya kita akan kelihatan pandai. Miskin juga bisa terkait dengan langkah atau jasa, maka orang inginnya kelihatan dia punya jasa. Ya, dia hitung, saya sudah begini, saya sudah begitu. Kalau tidak ada saya, diam-diam dalam hati ngomongnya begitu. Saya begini, saya begitu. Karena apa? Karena supaya tidak kelihatan dia miskin, tidak tahu atau kurang berperan. Dia maunya jadi orang yang gede, orang yang diperhitungkan, orang yang banyak jasa dan dihargai. Oleh sebab itu, ini Matius 5 ayat 3 membawa kebingungan tersendiri buat para murid. Sebab Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara, Yesus sedang mengajar. Ini di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan pemimpin, bukan di hadapan atasan, bukan di lingkungan kita, tapi di hadapan Allah. Dan firman ini mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya, meskipun mungkin saudara atau saya atau kita kaya, rumahnya bagus, mungkin tidak hanya satu lantai, mobilnya bagus, mungkin juga tidak hanya satu, motornya bagus, mungkin juga tidak hanya satu, tabungannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, itu monggo. Tapi sadarkah bahwa itu semua adalah berkat Tuhan? Miskin di hadapan Allah berarti kita menyadari bahwa apa yang kita punya, termasuk kepandaian, termasuk langkah, termasuk sesuatu pikiran yang kita hasilkan, pelayanan yang kita buat, semuanya adalah anugerah Allah. Itu yang dimaui, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang ini mengaku, saya melakukan ini itu benar, tapi itu karena kasih Tuhan, bukan karena aku, bukan.
Oh iya, saya memang punya rumah tidak hanya satu, mobil juga tidak hanya satu. Oh pokoknya di sini yang paling kaya. Tapi itu pun anugerah. Sebetulnya itu karunia Tuhan. Kalau tidak, tidak. Ini yang dimau Yesus. Jadi apapun yang dipunya itu tidak membuat orang lalu tinggi hati dan sombong, tapi orang tertunduk dan berkata di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah, terpancar dalam kehidupan setiap hari, tidak kelihatan sombong, tetap rendah hati. Saya mengenal ada orang yang kaya, bahkan pernah jadi pejabat, tapi orangnya rendah hati. Dan saya kalau datang ke kotanya, dan kebetulan kadang ketemu di toko buku misalnya, saya sangat menghormatinya. Orang yang luar biasa. Merasa miskin di hadapan Allah. Bahwa semua yang dipunya adalah anugerah Tuhan. Bahkan dia mengatakan, istri dan anak-anakku yang sukses itu, yang sekarang si sulung sedang kerja di luar negeri, kemudian yang tengah juga ada di negeri lain lagi, yang di Indonesia itu yang bungsu, dan seterusnya. Dia mengatakan, semua adalah anugerah Tuhan. Saya ulangi, semua anugerah Tuhan. Dia merasa tidak ada apa-apanya, miskin di hadapan Allah. Catatannya saudara, ayat 3 bagian akhir. Karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga. Kerajaan surga adalah sebuah suasana di mana rajanya adalah Tuhan, bukan manusia, karena kerajaan surga. Merasakan dan dikatakan di sini empunya kerajaan surga, berarti hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menjadi raja atas hidupnya. Tuhan memberkati, dan orang ini yang memiliki kerajaan surga, dan dia hidup dalam damai. Dia menghadapi sakit penyakit sama seperti saya dan saudara, tapi dia tenang dan dia tahu. Bahkan dia pernah berkata begini, ya istri saya sakit dan saya juga kurang sehat. Dan dia mengatakan, ya ini harus kami jalani. Karena kalau saya hitung, saya sehat dengan saya sakit itu lebih panjang saya sehat. Jadi kalau sekarang saya sakit, itu bukti saya manusia dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, itu bisa dimengerti kalau sakitnya sakit flu, kalau keseleo, tapi ini sakitnya sakit yang berat. Tapi dia penuh senyuman. Dia merasakan damai. Dia ada kerajaan Allah menjadi miliknya. Dan dia meyakini Tuhan menyertainya. Begitu juga dengan anak-anaknya yang diajaknya untuk berserah kepada Allah. Berbahagia adalah mengakui Tuhan sebagai Raja dan kita hanyalah orang biasa, kita merasa miskin. Berbahagia adalah tidak lalu kita sombong, tamak. Berbahagia adalah kerendahan hati di hadapan Allah. Saudara, hari ini saya mengajak, mau enggak kita belajar untuk meraih kebahagiaan ini, yaitu rendah hati di hadapan Allah. Dan Tuhan akan memberkati kita. Tidak mudah, tapi mari kita belajar. Saya juga sedang belajar, dan saya yakin Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memampukan kami untuk hidup menghayati kasih Allah dan rendah hati mengakui kami miskin di hadapan Allah. Karena semua yang kami punya, tak hanya kekayaan, tak hanya kepandaian, tak hanya kemampuan, bahkan hidup kami pun sebetulnya adalah anugerah. Semoga Tuhan memberkati kami, terutama juga yang menyimak program ini dengan pergumulan masing-masing. Ada yang kurang sehat, ada yang secara ekonomi pas-pasan, ada yang cemas dengan berbagai masa depan dan macam-macam. Semoga mulai hari ini kami mempersilahkan Tuhan menolong, mengatur hidup kami, dan kami berserah.
karena kami percaya Tuhan memberkati. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.